Berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelisik apa saja sejarah menarik dari komplek makam tua di Jasinga. Adalah Jasinga, salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang dikenal memiliki nama yang cukup unik dan cerita sejarah yang panjang. Konon, di balik asal-usul nama Jasinga tersimpan sebuah legenda dan kisah mistis. Ada beberapa versi cerita, namun banyak yang mengatakan nama Jasinga berasal dari singa goib yang kerap menjelma menjadi manusia. Nama Syekh Sohib dan Prabu Wirasinga yang makamnya dikeramatkan oleh warga disebut-sebut sebagai sosok di balik penampakan singa tersebut. Benarkah demikian? Tim akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Untuk menuju kompleks keramat Syekh Sohib, harus berjalan dari Kampung Setu menyusuri area perkebunan sekitar 1 km. Di kanan dan kiri, terhampar pepohonan yang cukup menyejukkan mata. Jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor ini tak menyurutkan kami untuk mendatangi lokasi situs tersebut. Makam tua di Jasinga ini tersebar di beberapa titik di sepanjang alur Sungai Cidurian yang berada di sebuah bukit dan dekat dengan pemukiman warga. Makam-makam itu dibiarkan secara alami oleh masyarakat sekitarnya dari generasi ke generasi. Sampai sekarang ada beberapa yang sudah tidak utuh lagi dan tertimbun karena adanya faktor lingkungan dan adanya campur tangan manusia. Halo sahabat, kali ini saya berada di Jasinga ya. Ada salah satu situs yang saya kunjungi yaitu makam Syekh Sohib. Nah, kebetulan saya ditemani oleh Yang Wira. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan cerita, sejarah, pitutur, mitos kalau ada ya, kemudian tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Simak liputannya ya teman-teman. Bah, punten boleh diceritakan ya, terkait dengan situs ini, Bah? Gimana ceritanya? Ini ceritanya, ini makam karomah Auliaullah Syekh Sohib. Beliau keturunan Sultan Mataram. Zaman masa lalu di sini beliau mendampingi Yang Prabu Wirasinga. Jadi semua setahu saya di sini para aulia Allah. Nah, semua yang berkunjung di sini diajarkan oleh saya, silahkan berdoa, gitu loh. Diminta sama Allah, kita berdoa saja. Karena makam ini bukan untuk meminta, hanya untuk mendoakan gitu ya, untuk mendoakan. Nah, siapapun yang berkunjung ke sini kalau minta sama makam karomah saya salahkan, saya haramkan juga ya. Yang jelas ini harus kita mendoakan. Nanti beliau juga akan mendoakan kita juga. Kalau kita mendoakan baik, pasti semua orang mendoakan baik juga ya, karena gitu ya. Inilah makam karomah Allah. Beliau keturunan Sultan Agung Mataram. Nama Jasinga tidak terlepas dari perjalanan Syekh Sohib yang menjadi sahabat dari pembantu Prabu Arya Wirasinga. Perjalanan ke makamnya terbilang cukup berat, terlebih lagi kalau pada saat musim hujan. Keberadaan makam Syekh Sohib tak lepas dari nama penguasa Jasinga waktu itu,
Prabu Arya Wirasingha yang menurut cerita rakyat masih berhubungan dengan salah satu Raja Galuh yang bernama Sang Hyang Mandiri. Sang Hyang Mandiri inilah menjadi cikal bakal munculnya nama Jasingha. Beliau ini mendampingi Eyang Prabu Wirasingha. Beliau sebagai penasehatnya zaman masa lalu, zaman kerajaan Eyang Prabu Wirasingha di Jasing ini gitu. Sampai mendampingi sampai beliau wafat di sini. Ini bukan makamnya Pak. Ini makamnya asli ini. Gitu. Makanya saya jelaskan yang sebenarnya ini bukan makom, ini makam asli di sini. Ini ada 4 makam ya? Ya, 4 makam di sini. Ini makam apa aja? Ini Raden Patah dari Demak. Raden Patah dari Demak. Ya, Raden Patah dari Demak. Oke, terus yang ini Raden Ranggawulung. Yang itu si Abdul Jalil dari India. Kalau yang belah sononya yang paling ujung itulah karomahnya Syekh Sohib. Jadi beliau ini dampingi oleh 4 sahabat gitu. berarti itu fasenya sama ya? Satu masa? Satu masa. Biasanya orang datang dari mana aja, Bah? Saya lupa kalau ceritakan dari mana-mana Pak. Tangerang, dari Bogor, dari Jepang sudah ada, dari Belanda juga ada. Apalagi dari Porsi Banten hampir turun semua ke sini. Jadi kalau ceritakan, dari mana-mana lah. Karena saya tugas di sini sudah 27 tahun. Wah, gitu lama ya? Gitu, udah lama banget. Nah, ada tradisi atau budaya yang diselenggarakan di situs ini, Bah? Kadang-kadang saya ajarkan seperti ini, kamu jarah mendoakan gitu loh. Kalau mau tawasul ngaji Yasin silahkan gitu. Tapi buat yang lain-lain saya nggak diajarkan, kan nggak boleh sama saya. Itu aja. Karena kan takut menyesatkan umat gitu Pak. Ya. Kalau untuk jaroh, membaca Yasin, membaca zikir, silahkan berapapun. Gitu. Saya izinkan, saya bebaskan, gitu. Kapanpun waktunya. Bah, ada cerita-cerita unik nggak selama Abah mulasara situs ini? Banyak saya ceritakan yang satu aja ya. Boleh. Nah, kadang-kadang tengah malam lagi duduk di sini mungkin kata orang ini makom, tapi menurut saya ini sebagai kerajaan. Sering nampak beliau ya berwujud lah. Saya bukan mimpi loh, asli ketemu dengan beliau bersabda begini-begini gitu, seperti itu. Dia pakai jubah-jubah, kadang-kadang berubah jadi kerajaan. Kadang-kadang di sekitar ini kalau tengah malam lagi nampak singa-singa macan gitu. Padahal itu semua mungkin yang bisa katakan khodam-khodamnya beliau gitu. Yang jelas mungkin para aulia Allah gitu. Seperti itu yang saya ketahui. Selain membantu menyebarkan agama Islam di wilayah Jasingha dan sekitarnya, Syekh Sohib sering bertempur memerangi musuh yang ingin menyerang wilayah tersebut. Para prajurit yang gugur ketika berjuang bersamanya dimakamkan di komplek pemakaman Curug dan Gunung Kulantung yang terletak tidak jauh dari makam Prabu Arya Wirasingha dan Mbah Sohib. Biasanya kalau orang yang datang ke sini itu rata-rata punya hajat apa nih, Eyang? Banyak yang tujuannya ya mohon banyak barokahnya aja, karomahnya aja gitu. Karomahnya aja, nanti ngomong ke saya, yang kerja saya kalau dia ada permohonan yang lain-lainnya. Kita hanya mendoakan saja, mohon barokahnya aja karomah gitu. Karena beliau ini ajar seperti itu. Mohon teman-teman ya grup channel YouTube ini berikut rekan-rekan yang seagama dengan saya, kalau mau mencari makam Syekh Sohib, di sini tempatnya. Kecamatan Jasingha, Desa Jasingha. Ini tempatnya di sini. Masuknya dari lokasi Patung Singa. Itu aja. Oh iya, ini ada berapa makam, Bah? Punten ini kan banyak makam ya? 230. Nah, kalau mau berkunjung ke sini kapan aja, Bah? Bebas kapan aja, mau siang, mau malam, hari apa aja bebas. Tak jauh dari makam Syekh Sohib, Eyang Wiro menunjukkan juga satu pusara keramat milik Eyang Prabu Wirasingha. Diyakini Prabu Wirasingha merupakan sahabat karib dari Syekh Sohib. Di sini inilah yang namanya yang saya ceritakan tadi, yang Prabu Wirasingha. Ini makomnya. Beliau masa lalu seorang rajanya.
Yang mendampingi tadi Syekh Sohib ini yang Prabu Wirasinga, yang ini Syekh Sangyang Mandiri pendampingnya juga. Yang ini patih-patihnya nih. Ini patih-patihnya. Beliau yang punya nama yang Sri Bengi dan Muksa Bahagia, yang Sri Berjala Prana. Ini patih-patihnya ini. Zaman dulu ini patih, ini Mahapatih. Beliau didampingi oleh patih juga. Panterangannya ke sini, kalau mau jarah, mohon saya nonaktifkan HP ke satu. Kedua, kita pakai adab ya, bahasa Arab suul adab gitu, sopan santun itu aja. Selain itu tidak. Jangan arogan gitu maksud saya seperti itu. Ada mitos-mitos, Bah? Kalau mitos ini beda dari yang ini auranya malam lebih luar biasa. Kalau beliau lagi muncul, dia kayak singa, Prabu Wirasinga namanya. Ini yang paling sadis di sini auranya gitu. Warga percaya merekalah orang yang pertama membuka kampung Jasinga. Meski nyaris tak diketahui siapa nama aslinya, kedua tokoh leluhur ini diyakini warga sebagai sosok yang sakti, bahkan salah satu ilmunya konon bisa mengubah diri menjadi singa. Alih-alih takut, warga justru menganggap kemunculan singa goib sebagai sebuah pertanda baik. Hal inilah yang diyakini menjadi cikal bakal kampung ini dinamai Jasinga. Tak heran, banyak peziarah yang rela datang dari jauh hanya sekedar untuk berziarah dan bertawasul di makam keramat ini. Dari batu nisan yang berada di atas pusara Mbah Sohib dan Prabu Arya Wirasinga diperkirakan sekitar abad ke-17 Masehi. Sedangkan nama Jasinga menurut kepercayaan masyarakat sekitar berawal dari perubahan wujud Sang Hyang Mandiri ketika dikejar para musuhnya yang berubah menjadi singa, dan itulah alasan daerah itu sekarang bernama Jasinga. Mari ke teman-teman semuanya, seagama dengan saya atau luar agama dari saya mau berkunjung ke sini silahkan. Ini makamnya, tepatnya di sini. Sama dengan saya cerita di Sohib Jasinga itu. Ini tempatnya di sini. Silahkan kapanpun, hari apapun, siang atau malam, saya pintu terbuka. Cukup sekian ya liputan kali ini di makam Syekh Sohib dan yang Prabu Wirasinga ini. Yang Wirasinga di Desa Jasinga, di Kecamatan Jasinga, Desa Kabupaten Bogor. Bogor. Kita akan coba eksplor ya situs-situs lainnya. Sesungguhnya, mendatangi makam orang yang sudah meninggal hanyalah untuk kepentingan mengirim doa kebaikan. Karena tidak dibenarkan, orang yang masih hidup di dunia justru meminta-minta kepada orang yang telah tiada. Karena meminta dan menghaturkan doa, sejatinya hanyalah dari manusia kepada Sang Maha Pencipta. Oke, sahabat, itu dia penelusuran saya di Komplek Makam Keramat Syekh Sohib di Jasinga dan asal muasal nama Desa Jasinga dengan segala mitos dan cerita sejarahnya yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Saksikan terus jejak kisah dengan episode selanjutnya yang menyajikan sejarah menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.